Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka-bukaan soal dampak dari dilanjutkannya pembangunan perpanjangan kereta cepat Jakarta-Bandung lanjut ke Surabaya. AHY mengatakan dengan adanya kereta cepat untuk rute Jakarta-Surabaya nantinya berdampak cukup besar mulai dari pemangkasan waktu tempuh dari Jakarta ke Surabaya maupun sebaliknya serta meningkatkan efisiensi. Kereta cepat diklaim dapat memangkas waktu tempuh dibandingkan dengan kereta api konvensional. Saat ini, waktu tempuh untuk rute Jakarta-Surabaya dengan menggunakan kereta api masih di kisaran 8 jam 25 menit. Dengan adanya kereta cepat, maka waktu tempuhnya digadang-gadang bisa mencapai 4 hingga 5 jam saja. Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat realisasi semester 1 2025 berada di angka Rp942 triliun, tumbuh 13,6% secara tahunan. Total realisasi ini mencapai 49,5% dari seluruh target pemerintah Rp1.905,9 triliun pada tahun 2025. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan P. Roslani mengungkapkan, realisasi ini menyerap tenaga kerja hingga 1,26 juta orang. Dari realisasi Rp942 triliun, penanaman modal asing tercatat Rp432,6 triliun dan investasi dalam negeri Rp510,3 triliun. Dari realisasi penanaman modal asing itu, Rosan mengatakan 5 negara dengan total investasi terbesar adalah Singapura dengan nilai $4,2 miliar, diikuti Hong Kong $2,3 miliar, China, Amerika Serikat, dan juga Malaysia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) mencatat cadangan batu bara Indonesia per tahun 2024 mencapai 31,95 miliar ton. Angka tersebut seperti yang tertuang dalam Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Nasional tahun 2025. Cadangan batu bara kalori rendah tercatat paling banyak tersedia di Indonesia, yakni mencapai 24,05 miliar ton. Sedangkan cadangan batu bara kalori sedang tercatat mencapai 4,54 miliar ton, diikuti dengan cadangan batu bara kalori tinggi yang tersedia mencapai 3,35 miliar ton. Sedangkan sumber daya batu bara di Indonesia tercatat mencapai 97,96 miliar ton. Angka tersebut terdiri dari sumber daya batu bara kalori rendah mencapai 67,33 miliar ton, sumber daya batu bara kalori sedang sebanyak 15,52 miliar ton, dan sumber daya batu bara kalori tinggi mencapai 15,1 miliar ton. Adapun data tersebut terhitung berdasarkan 1.656 lokasi yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia. Hal itu terdiri dari 59 PKP-2P, 6 IUPK, 873 IUP, 562 lokasi ex-IUP, dan 160 lokasi hasil penyelidikan PSDMBP. Per Desember 2024, produksi batu bara Indonesia tercatat mencapai 836,12 juta ton. Tren kenaikan harga beras di Indonesia masih berlanjut sepanjang Juli 2025. Badan Pusat Statistik mencatat lonjakan beras terjadi di 219 kabupaten atau kota pada pekan keempat bulan ini, naik signifikan dari 205 daerah pada pekan sebelumnya. Fenomena ini mencerminkan tren peningkatan yang konsisten. Pada pekan pertama Juli, tercatat 148 kabupaten atau kota mengalami kenaikan harga beras. Jumlah itu terus bertambah menjadi 178 daerah di pekan kedua dan kembali melonjak pada pekan ketiga dan keempat. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini menyebutkan beras sebagai salah satu komoditas yang patut dicermati, terutama karena pergerakan harganya yang terus merangkak naik. Adapun berdasarkan pembagian zona wilayah atau zona 1, mencatat rata-rata harga beras mencapai Rp14.536 per kilogram, naik 2,9% dalam sepekan.
Harga ini sudah melampaui batas atas harga eceran tertinggi atau HET beras medium, namun masih di bawah HET beras premium. Sementara itu, di zona 2 mengalami kenaikan harga 1,4% menjadi Rp15.507 per kilogram atau sudah menembus di atas HET beras premium. Zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua mencatat lonjakan tertinggi dengan rata-rata harga beras mencapai Rp19.884 per kilogram atau naik 0,44% dibandingkan pekan sebelumnya. Beberapa daerah di Papua bahkan mencatat harga beras ekstrim seperti di Kabupaten Intan Jaya yang tembus Rp54.772 per kilogramnya. Nvidia, perusahaan chip asal Amerika Serikat, kembali menerima pesanan besar dari China untuk chip AIH20. Perusahaan memesan 300.000 unit chip H20 ke TSMC pekan lalu menyusul lonjakan permintaan dari pasar China. Sebelumnya, Nvidia mengandalkan stok lama, namun permintaan yang tinggi membuat pasokan tidak mencukupi. Total inventaris chip H20 Nvidia kini diperkirakan akan mencapai 600.000 hingga 700.000 unit. Chip H20 dirancang khusus untuk pasar China saat pemerintah Joe Biden agar tetap sesuai regulasi ekspor saat itu. Namun, pemerintahan Trump sempat melarang ekspor chip H20 sebelum akhirnya mencabut larangan tersebut baru-baru ini. Pencabutan blokir itu diduga sebagai hasil negosiasi timbal balik termasuk akses Amerika Serikat ke logam tanah jarang dari China. Nvidia kini kembali bisa menjual chip H20 ke China yang memicu peningkatan tajam dalam pesanan. CEO dari Nvidia, Jensen Huang, menyatakan produksi chip baru akan butuh waktu 9 bulan jika pasokan saat ini habis. Meski demikian, dalam kunjungannya ke Beijing, Huang menyampaikan kepada klien bahwa stok chip H20 masih tersedia.